yang namanya mengumbarkan nafsu yang menghalangi kemajuan orang. Karena apa? Kalau kita, nafsu kita masih dilahirkan, kita masih punya keserakahan, kita masih punya kedendaman, kebencian, kebodohan batin, itu pasti kita akan belum mencapai nibbana. Maka dari itu kita jangan ekstrim. Artinya kita harus jalan tengah, ya. Karena kalau kita ekstrim, bagaimana kita bisa mencapai nibbana? Maka dari itu di dalam ajaran Sang Buddha kita harus punya yang namanya jalan tengah berunsur 8 yang mungkin ibu bapak sudah ketahui bersama. Ya, yang pertama pengertian benar. Ya, pengertian benar. Kedua, pikiran yang benar. Ketiga, ucapan yang benar. Keempat, perbuatan yang benar. Yang kelima, mata pencaharian yang benar. Yang keenam, usaha yang benar. Yang ketujuh, perhatian yang benar. Dan yang kedelapan, fokus atau concentration atau konsentrasi yang benar. Ini jalan menuju nibbana. Itu masih lama, ngapain dibicarakan? Justru yang ngomong begitu yang salah. Orang yang bijaksana, yang sudah mengerti Dhamma, itu sudah bosan hidup lahir, tua, sakit, dan mati. Karena itu membuat kita menderita. Karena tujuan terakhir umat Buddha itu bagaimana kita jangan dilahirkan kembali. Kalau kita masih dilahirkan kembali, berarti kita masih ada nafsu keinginan. Kita masih punya kilesa, kekotoran batin. Makanya jangan heran kalau manusia begitu dapat berita yang bahagia, gembira, anaknya lulus wisuda sarjana, senang. Anaknya married dengan pasangan yang cocok, senang. Tapi giliran yang musibah, meninggal dunia, bencana alam, korban dan sebagainya, nangis, menderita. Inilah hidup. Berkumpul dengan yang dicintai, berpisah dengan yang dibenci, berpisah dengan yang kita cintai, berkumpul dengan yang dibenci, itu semuanya penderitaan. Karena agama Buddha mengajarkan hidup di dunia ini masih penuh dengan duka. Duka itu artinya apa? Kita masih punya tangisan, kesedihan. Maka dari itu tujuan kita umat Buddha itu jangan sampai kita terlahir kembali. Kalau kita lahir kembali, kita masih menderita. Untung kita sekarang lahir jadi manusia. Coba kalau kita lahirnya jadi sapi, jadi ikan, jadi kambing, jadi ayam, disantap sama orang. Jadi pig, jadi babi. Coba, itu lahir di alam binatang, penderitaan, dipotong. Lahir di alam petak, gentayangan, kelaparan, kehausan. Memang kayak kita di manusia, mau beli makanan ada, mau beli minuman ada, tidak ada ciennya, ada masak, betul? Tapi kalau di alam petak enggak ada apa-apa. Di neraka disiksa. Tapi di dalam agama Buddha semuanya tidak ada yang kekal. Ya, maka dari itu kita jelaskan satu-satu. Pengertian yang benar artinya mengerti dengan benar, memahami segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagai rekayasa. Nah ini teman-teman ibu bapak, kita harus tahu pengertian yang benar artinya memahami segala sesuatu sebagaimana yang kita lihat.
bukan suatu rekayasa. Kalau rekayasa bukan pengertian kebenaran, tetapi pembenaran. Rekayasa, buatan, dibuat-buat, berarti bukan pengertian yang benar, tapi pengertian pembenaran. Ini yang teman-teman kita sebagai umat Buddha harus mengerti yang benar. Contoh, hidup di dunia ini semuanya berubah. Itu contoh pengertian yang benar, bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal, kematian pasti. Betul? Lahir, tua, sakit, dan mati. Itu adalah pengertian yang benar. Karena kita lahir jadi manusia, tentu kita akan bertemu ya dengan pengertian yang namanya kelahiran dan kematian. Berjumpa dengan yang namanya suka duka. Udah pasti. Tidak ada yang namanya hidup ini mau enak terus, hidup ini gak enak terus. Ya inilah pengertian yang benar. Tentu harus kita ketahui bukan suatu rekayasa atau buatan. Inilah yang pertama, kita harus sebagai Buddhis mengerti, menghargai yang namanya memahami sebagaimana apa adanya, bukan rekayasa. Yang kedua, pikiran yang benar. Artinya tujuannya untuk melenyapkan pikiran-pikiran jahat dan mengembangkan pikiran yang baik. Pikiran yang benar. Jadi di sini kita harus punya pikiran yang baik, pikiran yang positif. Jangan berpikiran yang negatif. Kalau pikiran kita selalu diajarkan yang positif, pikiran kita yang baik, pasti hidup kita tidak pernah atau tidak sering yang namanya curiga sama orang, apalagi menuduh, apalagi berpikiran yang enggak-enggak. Semua itu dari pikiran. Pada saat kita sekarang mendengarkan dhamma, pikiran kita adalah mau ke wihara, mau ke cetia kan baik. Saya mau mendengar dhamma, saya mau baca barita, saya mau berbuat baik. Itu pikirannya dulu pertama, Ibu Bapak. Pikiran kita diarahkan yang positif. Kalau pikiran kita negatif, pasti kita tidak akan mau pergi ke wihara. Kita tidak mau ke cetia. Karena apa? Ngapain dengan ngomong capek, lama ceramahnya. Mendingan saya tidur, mendingan saya main handphone, mendingan saya lihat TikTok dan sebagainya dan sebagainya. Itu kadang-kadang pikirannya yang negatif, bukan yang positif. Makanya Sang Buddha mengajarkan kalau kita ingin mencapai nibbana harus juga punya pikiran yang benar. Jangan selalu berpikiran jahat. Buang jauh-jauh pikiran jahat kita. Kalau misalnya terbesit pikiran kita nggak benar, kita balik lagi. Oh, tadi saya ada pikiran jahat. Saya tidak mau berpikiran jahat. Saya mau berpikiran yang baik. Ya namanya manusia ya, Ibu Bapak, kita masih butuh jana. Kalau butuh jana itu artinya kita masih ya kadang-kadang melakukan kesalahan. Ya, tapi jangan melakukan kesalahan keseringan. Ya, sekali-kali boleh, tapi kita harus sadar. Ya, yang Sang Buddha bersabda ada 3 bagian dari pikiran yang benar. Pertama, nekama. Nekama melepaskan kemelekatan, yang melepaskan diri dari kesenangan duniawi yang sifatnya mementingkan diri sendiri atau sifatnya egois. Nekama. Nah ini kita sebagai manusia ini sering ya terpilih orang seperti ini, nekama, melepaskan diri dari kesenangan duniawi. Artinya kita itu yang tadinya sifatnya suka mau menang sendiri, gitu loh ya kan, egois. Nah, kita harus belajar nekama, melepaskan diri dari kesenangan duniawi yang dari sifatnya mementingkan diri sendiri, yang mau menang sendiri, ya, dengan yang berlawanan dengan kemelekatan. Ini namanya nekama. Jadi kita itu jangan melekat. Kalau
segala sesuatu Sang Buddha ajarkan di dunia ini semuanya adalah anicca, bukan milik kita selama-lamanya. Makanya jangan harus melepaskan diri dari kesenangan duniawi. Ini yang terpenting, kita sebagai umat Buddha harus mengerti tentang bagaimana 3 bagian dari pikiran yang benar, yaitu salah satunya citama. Yang kedua, abhyapada. Abhyapada itu artinya cinta kasih, itikat yang baik, ya. Dan juga tidak marah atau tidak membenci satu sama lain, tidak dendam. Nah, ini abhyapada itu intinya metta, karuna, cinta kasih dan belas kasihan. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Nah, ini abhyapada ini itikat yang baik, itikat yang benar, tidak marah, tidak benci, tidak dendam. Tapi bisa nggak kita sebagai umat Buddha itu seperti abhyapada? Sebenarnya bisa. Karena apa? Ajaran Buddha kita Sang Buddha itu sudah sempurna sekali pengetahuan dan tindak lanjutnya. Dhamma Sang Buddha itu benar-benar dari sekecil apapun itu sudah dikupas habis dhamma kita itu untuk kita belajar praktek ajaran Sang Buddha. Tinggal tergantung kita mau nggak kita mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja. Karena ajaran Sang Buddha itu adalah bagaimana kita mempraktekkan dhamma untuk selalu berbuat baik, baik itu pikiran, ucapan maupun perbuatan. Karena yang tahu siapa ya Bapak? Yang tahu diri kita sendiri, bukan orang lain yang Bapak. Yang tahu kita hidup di dunia ini, yang tahu kita sendiri. Kita yang mendesain artinya apa? Kita menciptakan, ibaratnya bangunan, arsitektur. Kita yang menciptakan bangunan itu sendiri. Mau baik, Anda harus berbuat baik. Anda mendapatkan kebahagiaan, banyak berbuat baik. Anda menderita, apa? Karena Anda banyak berbuat karma yang buruk. Itu saja. It's very simple, Buddhis. Tidak perlu ajaran Buddha itu yang sampai tinggi-tinggi sekali. Ya boleh, tetapi dasarnya, basicnya ajaran Buddha adalah praktek dhamma, bukan terlalu banyak teori. Karena kalau Buddha itu adalah agama praktek berbuat baik. Ya. Kemudian berikutnya, awihimsa. Awihimsa itu tidak kejam, ya, penuh kasih sayang yang berlawanan dengan kekejaman bahkan bengis. Jadi awihimsa ini artinya tidak kejam itu tidak jahat, tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan penganiayaan. Artinya penuh kasih, penuh pemaaf. Itu awihimsa. Itu pikiran kita juga bisa seperti itu. Romo, bagaimana saya mau maafin dia? Dia sudah menyakiti hati saya. Dia sudah mencabik-cabik hati saya. Saya benci sama dia, mau sendalnya aja kalau saya mau injak, saya mau buang. Kadang-kadang ada yang begitu, saking dia tidak suka terhadap orang itu. Bagaimana kita sebagai seorang Buddhis dan bagaimana seorang Romo Ramani yang ditanya oleh seorang umat, apa yang harus dijawab? Ya tentunya seorang Romo dan Ramani harus menjawabnya, jangan karena marah dan benci. Kita kalau benci dibalas dengan benci, nanti tidak akan berakhir. Di kehidupan yang akan datang akan bertemu lagi, akan berjumpa lagi. Maka dari itu, kalau kita sekarang sering ribut nih, suami istri contoh, ribut, istrinya ngomel, suaminya ya sudah ngalah. Istrinya, suaminya bawel,
Oh, istrinya diam, ya udah istrinya ngalah. Tapi ngalah itu artinya untuk apa? Untuk kebaikan, ya, kebaikan keluarganya. Jangan lawan. Kita harus saling mengalah. Sebab apa? Kalau kita benci, nanti di kehidupan datang bertemu lagi. Entah jadi apa, yang pasti nanti akan penuh dengan kebencian lagi, penuh dengan angka murka. Lebih baik kalau kita tidak suka sama orang itu, kita jauhi, jangan membenci. Udah, sangat simpel. Bisa nggak roh? Bisa, kenapa enggak? Yang tahu kan diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita terus api misalnya kebakaran, kita siram dengan minyak, apinya membara nggak? Tentu membara. Tapi kalau kita siram air, apinya redup nggak? Airnya, apinya redup. Itulah, kita jangan kalau sudah ada marah, kita balas lagi dengan marah. Bahaya Bapak. Kalau kita sudah belajar ajaran Sang Buddha, lebih baik kita mengalah. Apalagi menjadi seorang Romo Ramani, harus banyak berbuat baik. Di dalam keluarga pun juga pasti kan ada yang namanya sering ribut, sering berantem, tetangga. Sudah, kita jauh. Ya, nah berikutnya. Jadi intinya pikiran benar meliputi perbuatan menahan diri dari pembunuhan makhluk hidup, mencuri dan berbuat perbuatan asusila atau melanggar sila ketiga. Nah di sini intinya dari pikiran benar menahan diri dari membunuh makhluk hidup, menahan diri jangan sampai kita mencuri barang makhluk kita dan jangan melanggar asusila atau selingkuh. Ini yang penting, inti dari pikiran yang benar. Kalau kita sudah bisa seperti ini, melakukan perbuatan-perbuatan baik, pasti kita akan bahagia. Walaupun kita sedang menghadapi duka atau penderitaan, setidaknya kita tidak sampai terlalu menderita, karena kita banyak berbuat baik. Ya, berikutnya, ucapan yang benar. Ini Ibu Bapak, kadang-kadang kita ini sebagai manusia suka terbosan ya, kadang-kadang begitu ya. Apalagi kita nih asal bunyi ya, tanpa dipikirkan terlebih dahulu pada saat kita mau berbicara. Nah ini juga jangan sampai kita sebagai seorang Buddhis berbicara itu harus dipikirkan dulu. Makanya adanya Sang Buddha ajarkan tentang bagaimana kita mempunyai ucapan yang benar. Ya, nah ucapan yang benar mencakup perbuatan untuk menahan diri dari berbohong atau kebohongan, menipu, memfitnah, berkata kasar atau berbicara yang tidak baik. Ini jangan sampai kita seperti itu. Jangan suka bohong, jangan suka menipu. Apalagi sekarang banyak penipuan ya di mana-mana. Terutama tentang uang, kejahatan uang di bank, ya di WA, di handphone, ya. Sekarang kejahatannya lebih sadis. IT semua kejahatannya. Ya, nah ini akibat ucapan yang tidak benar. Sering berbohong, pokoknya menipu sana sini, mau fitnah, berkata kasar, menghina, menjelek-jelekan, membuli. Bagaimana kita bisa mencapai pembebasan nibbana? Kalau kita terus begini terus manusia ya Bapak, kita pasti akan lahir di alam penderitaan. Setelah kita mati atau kita meninggal, pasti kita akan lahir di alam penderitaan. Kalau kita serakah, lahir di alam mental. Kalau kita banyak benci dendam, lahir di alam neraka. Misalnya kita bodoh, awija, kegelapan batin moha,
iri hati lahir di alam asura, rasa sayang di pohon-pohon, genderuwo contohnya. Itu 4 alam apa menanti kita, menyeret kita jika kita berbuat jahat. Tapi kalau kita berbuat baik, jangan takut ibu bapak, pasti kita lahir di alam bahagia. Langsung pada saat kita meninggal, pikiran kita langsung di alam bahagia. Karena apa? Karena kita banyak berbuat baik. Contoh ibu bapak pada malam hari ini pergi ke Cetia Dhammaratana setiap Selasa dan Minggu pagi. Itu rajin umat-umat wihara Dhammaratana. Umat-umat wihara Dhammaratana atau Cetia Dhammaratana saking banyaknya berbuat baik, jangan takut setelah menjelang kematian akan lahir di alam bahagia. Satu. Ya kan? Udah pasti. Silena Sugatingyanti, Silena Boga Sampada, Silena Ikutinyanti, Tasama Silang Wisodaye. Artinya apa? Artinya apa? Barang siapa yang bisa mempraktekkan sila, menjaga sila, ya, merawat sila, itu pasti akan lahir di alam bahagia. Tidak ada manusia berbuat baik itu lahir dalam jalan alam peta, tidak ada. Jangan bilang kecuali lombanya, keserakahannya kuat, lahir di alam peta. Pelit, serakah, amcia, nah udah pasti lahir di alam peta. Contoh ibunya Moggallana pada zaman Sang Buddha itu tidak pernah berbagi. Pernah dengar ya isi Moggallana merah? Ada yang tahu? Yang ibunya lahir di alam peta? Ada yang tahu? Nah, saya kasih tahu besarnya. Itu karena di zaman Sang Buddha, ibu Moggallana itu nggak pernah berdana makanan pada Buddha, nggak pernah pindah kata, makanannya sering dibuang. Pelit, ada biksu atau biku datang dibuang makanannya. Akhirnya apa? Dia meninggal di alam peta yang penuh dengan penderitaan, kehausan dan kelaparan. Ibunya mau makan nasi udah jadi bara, jadi api nasinya. Ibunya kurus kering, hitam, lehernya kayak jarum pentul, kepalanya gede. Tapi bukan penyakit formalus ya, yang namanya itu ya, hanya bukan itu beda lagi. Ya kan? Iya. Aduh, tangannya kurus, hingga tulang belulang, gitu Bapak. Tetapi Moggallana dengan kesaktiannya yang tinggi, dia bertemu dengan Sang Buddha, lalu dia mohon kepada Sang Buddha, dia ingin membantu ibunya yang lahir di alam peta. Lalu dengan nabinya, kekuatan batinnya, maka batinnya Moggallana langsung ke alam peta, alam bawah, yang melihat ibunya sedang menangis, tangannya dirantai. Saya lihat di YouTube, nanti kapan-kapan saya kita lihat di film kartunnya nanti ya, saya buat nanti sama kawan saya di Bangka Bukit. Itu sedih sekali kita melihat. Karena apa? Karena keserakahannya. Dia lahir di alam peta. Peta banyak jenisnya itu. Nanti kita akan pelajari lagi peta. Di dalam Abhidhamma itu kita ada jelaskan satu persatu nanti. Saya akan buat lagi nanti pakai gambarnya. Kawan-kawan saya di Bangka Bukit. Itu banyak sekali. Biar teman-teman ibu bapak biar jelas, biar paham tentang Dhamma Sang Buddha. Ini penting sekali. Supaya kita jangan punya ucapan yang selalu berucap yang baik dan benar. Ya, nanti kita belajar Dhamma Sang Buddha. Ya. Berikutnya tentang perbuatan yang benar. Artinya perbuatan menahan diri dari pembunuhan makhluk hidup, pencurian dan pelanggaran asusila. Kalau kita umat Buddha harus tahu yang namanya hiri dan hoka.
Kiri artinya malu berbuat jahat. Orang apa? Takut akibat dari perbuatan jahat. Kalau umat Buddha tahu kiri dan apa, tentu kita melakukan berbuat yang baik. Jangan melanggar sila yang namanya membunuh hewan untuk disembelih, untuk dimakan. Kalau mau makan daging, boleh beli di pasar aja, jangan hewannya masih hidup. Dan kita umat Buddha tidak boleh, karena melanggar sila ke-1. Misalnya ada lele, lele ini gede, bangkok punya nih, saya gede, 1 potong, wah, ini udah jelas kita melanggar sila ke-1. Bagaimana kita sebagai umat Buddha mengucapkan sampai sata bahwa menurut kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia, tapi kita melihat lelenya gede-gede, pengen makan, lupa. Nah, umat Buddha yang seperti ini jangan sampai. Kalau kita mau makan daging yang sudah mati, yang sudah jadi bangkai istilahnya, jangan yang masih hidup. Kalau yang masih hidup, itu artinya apa? Dia hewannya masih milik kita. Siapa tahu hewannya itu adalah bukan karma di masa lalu. Mungkin itu saudara kita, anak kita, orang tua kita, teman kita. Kita nggak tahu kan. Setelah itu dia akhirnya yang binatang, kita manusia. Kita nggak ada yang tahu. Maka dari itu sebaiknya kita belilah yang sudah jadi, yang sudah mati, baru boleh kita makan atau kita konsumsi. Itu ya, menghindari penggunaan makhluk hidup dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, mata pencaharian yang benar. Kita sebagai umat Buddha, sebagai rumah tangga, tentu kita juga mempunyai suatu mata pencaharian, usaha yang benar. Apa tahu yang pertama? Kita sebagai umat Buddha ini ada 5 Sang Buddha ajarkan, jangan 5 perdagangan yang salah. Yang pertama, jangan yang namanya memperdagangkan senjata atau pistol atau senapan. Ini jangan. Umat Buddha ini kita tidak boleh memperdagangkan senjata. Oh, ayo Bu, pistolnya bagus nih. Pak, boleh Pak. Lah buat apa jual pistol? Mungkin kalau jual pisau, jual golok, mungkin mau motong sayur di dapur ya apa ya. Mungkin ada orang jualan pisau nih, tapi untuk motong sayur, motong ya iris daging misalnya masih bisa kan. Tapi kalau memperdagangkan senjata, jangan. Itu nggak boleh. Jadi kita sebagai umat Buddha, walaupun kita lagi nggak ada uang, udah nggak apa-apa. Dapat cuan, dapat untung, kita dapat duit, dagang senjata pasti akan laku. Nah, kita ingat aja Sang Buddha, tidak, saya tidak mau, karena ini sudah melanggar sila. 5 cara perdagangan yang salah satunya adalah dagang senjata, nggak boleh. Ya, yang kedua, kita jangan dagang manusia. Ibu bapak pernah dengar ya, manusia dijual. Banyak, nggak taunya apa. Organ tubuhnya diambil. Oh, ya banyak di luar negeri. Bilangnya mah kerjanya di negara A, gajinya mah kapnya 10 juta, 12 juta, nggak tahunya pulang udah jadi mayat. Ini termasuk memperdagangkan manusia, menjual organ tubuh, termasuk perdagangan manusia. Jual bayi. Nah, ada kan yang orang tuanya nggak mampu, ya saya jual aja bayi saya uang. Coba tega banget orang tuanya. Kalau anaknya udah gede, udah tahu kalau mama papanya begitu, dia bisa menangis anaknya itu. Bahkan dia lebih sayang kepada orang tua anaknya. Ini fakta kehidupan, Bapak. Dhamma is realita. Dhamma is not dream. Dhamma itu bukan mimpi, tapi nyata.
5 perdagangan yang salah, termasuk dagang manusia. Ya, yang ketiga, binatang-binatang yang akan disantap atau dibunuh. Ya, sebagai umat Buddha, tentu tidak ada yang namanya hewan untuk dijadikan santapan lalu disembayangi, tidak ada. Ya, kalau kita jadi yang lain itu mereka punya ajaran, tetapi kita di dalam agama Buddha, kita kalau melihat hewan-hewan itu mau dipotong, kita harus ingat metta, karania metta sutta. Kita doakan semoga hewan-hewan yang dipotong pada saat hari raya tersebut mereka punya agamanya, kita doakan semoga kambing atau sapi itu tidak reinkarnasi lagi di alam binatang lagi, setidaknya di alam yang lebih baik. Ajaran agama Buddha itu cinta kasih. Sang Buddha mengajarkan cinta kasih, metta. Dewi Kuan Yin juga mengajarkan cinta kasih, bahkan harus mengajarkan vegetarian, cacai. Tapi mau kalau nggak bisa cacai gimana? Gak apa-apa. Setidaknya kita jangan makan pada saat hewan itu masih hidup. Kalau kita misalnya mau cacai kako, vege bagus, cacai lebih bagus. Tapi kalau belum bisa, ya coba latihan. Jadi yang ketiga ini, jangan kita jual binatang, apalagi untuk dibunuh. Ya, yang keempat, miras. Miras artinya apa? Minuman keras, betul ya. Kita jangan mengkonsumsi atau memandangkan minuman keras, arak, bir, whisky dan sebagainya. Tapi kan itu kan buat senang-senang boleh. Betul, tetapi ingat, kita umat Buddha, jangan sekali-kali kita mengkonsumsi minuman keras. Kalau itu untuk masak masih boleh, atau untuk obat. Oh, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa buat dewa misalnya. Itu tidak masalah. Bagus pertanyaan. Iya, boleh. Itu nggak apa-apa. Tetapi kita kalau bisa jangan minum itu terus. Kenapa? Kalau kita kebiasaan minum minuman keras, takutnya nanti kita kebiasaan nggak minum, kecanduan. Surah meraya majah pamadana, majah pamadana. Ini jadi kecanduan. Kalau nggak minum begini, rasanya saya masih marah-marah. Udah minum keras enak. Jadi kecanduan seperti narkoba. Jadi lemah kesadarannya aja, teman-teman. Makanya kalau kita sering minum keras, udah pasti kita banyak melanggar sila. Terutama dari 5 sila yang pertama 5 ini, sila ke-1 udah pasti dilanggar, membunuh. Karena dia nggak sadar, mencuri, berzina, berbohong, berjudi. Ini apa? Akibat dari pelanggaran sila ke-5, surah miras. Ya, maka dari itu kita jangan melakukan perdagangan yang salah, minuman yang memabukkan. Ya, yang kelima, memperdagangkan obat bius dan racun. Ini juga berbeda sama sekali sebagai umat Buddha. Karena apa? Merugikan diri kita sendiri. Obat bius, ngapain bius-bius? Sekarang udah banyak hipnotis kok. Nggak perlu pakai obat bius, hipnotis aja udah. Bu, mau kemana? Langsung ibunya nunduk, mau saya langsung hipnotis. Itu udah nggak perlu pakai obat bius. Obat bius kan dokter. Misalnya kita mau dioperasi, obat bius itu benar. Artinya dokter memberikan obat bius untuk kita dioperasi supaya nggak sakit. Tapi kalau misalnya hipnotis, ya jelas salah. Ya kan? Kenapa? Itu jelas menipu.
tujuannya adalah untuk mengambil uang yang ada di ATM atau di ATM. Ya langsung. Maka dari itu kita jangan sekali-kali itu pikirannya selalu kemana-mana. Tetap kita harus eling, harus ada penuh kesadaran supaya kita jangan mudah yang namanya terbius. Hipnotis itu termasuk terbius, bukan dibius. Kalau dibius mah ya kan, itu dibius juga pasti ada. Nah, inilah kita sebagai umat Buddha, 5 cara perdagangan yang saat ini. Jangan kita memperdagangkan senjata, menjual manusia, ya kan, minuman keras, ya, kemudian menjual binatang dan memperdagangkan obat bius dan racun. 5 tantangan kita sebagai Buddha, jangan melakukan mata pencaharian yang salah. Lebih baik kita mencari mata pencaharian yang benar dan aman dan nyaman, tidak melanggar hukum. Hal ini kan melanggar hukum nggak di Bapak, teman-teman? Jelas melanggar hukum. Kalau dari penjara, aduh, ibu bapak belum tahu kalau saya sering ke Paci Pinang ya, sama Romo Ramani. Itu kalau saya lihat, itu mereka itu sudah menanti kita dengan senang. Dan melihat Romo Ramani, mereka itu senang di lapas Cipinang kelas 2. Di kelas 1 kejahatan anggaran, di kelas 2 narkotika, narkoba. Itu mereka anak muda bahkan yang sudah tua-tua, mereka di penjara. Yang wanita di sana, perempuan atau di daerah kedua yang penjara wanita. Kenapa? Ya karena dia tidak mengerti hakikat dari kehidupan. Dia tidak takut pada waktu dia mau berbuat jahat, karena tidak ada iri dan betapa. Kalau kita sebagai manusia, kita tahu yang namanya iri dan betapa, kita jangan berbuat jahat. Malu berbuat jahat, takut akibat dari perbuatan jahatnya. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, berarti kita sudah mempelajari, mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Itu ya. Berikutnya, usaha yang benar. Usaha yang benar itu terdiri dari macam usaha melenyapkan kejahatan yang telah timbul. Artinya apa? Kejahatan ini sudah timbul dan muncul, tapi kita usaha untuk melenyapkan kejahatan, jangan berbuat jahat. Maksudnya, jangan mengulangi perbuatan jahatnya. Sadar, boya eling kalau bahasa Jawanya. Artinya kita jangan sampai kita melakukan lagi perbuatan jahat. Kalau kita terus melakukan kejahatan, berarti kita belum bisa melenyapkan kejahatan yang sudah muncul atau sudah timbul. Ya, kalau dia menyesal, aku jangan menyesal. Ya udah, berarti dia akan menjadi manusia yang bodoh, manusia yang tidak baik. Karena Sang Buddha mengatakan, lahir jadi manusia itu sungguh sulit. Terlahir sebagai manusia sungguh sulit. Buddha mengatakan, lahir sebagai manusia itu seperti Buddha mengambil segenggam debu. Debu ini yang dipegang oleh Buddha kita, ini manusia. Tetapi selebihnya itu bukan manusia. Itu diibaratkan lahir jadi manusia seperti itu yang Buddha kita ada. Segenggam daun atau debu yang diambil oleh tangan Sang Buddha, inilah manusia. Tapi selebihnya yang bukan di tangan Sang Buddha itu bukan manusia. Begitu banyaknya makhluk-makhluk masih lahir di alam apa ya, alam penderitaan. Kita yang sekarang ini bersyukur
lahir dari manusia, bertemu dengan ajaran Buddha dan mengerti Dhamma, bisa baca parita, meditasi, berdana, mati dana, itu perbuatan lahir jadi manusia yang baik. Karena dulunya kita pernah melakukan seperti ini di kehidupan lampaunya. Makanya di kehidupan sekarang ini karma baik kita yang mendorong kita lahir lagi jadi manusia sekarang ini. Kalau tidak ditolak, kita tidak mungkin. Di dalam ajaran Buddha tidak ada kata istilah bonus, tidak ada kata istilah jackpot, tidak ada. Tidak ada kata istilah kebetulan. Betul, karena adanya karma atau karma masa lampau dan jodoh bertemu dengan Buddha Dhamma. Di kehidupan sekarang ini tinggal tergantung kita. Di kehidupan kita sekarang ini yang mungkin sekarang kita ini banyak menderitanya, banyak berbuat baik. Terus, time is money. Waktu adalah uang. Don't waste your time untuk berbuat baik. Jangan buang waktu untuk berbuat baik. Sebab perbuatan baik inilah yang akan membawa kita di kehidupan kita yang sekarang maupun di kehidupan kita yang akan datang, di kelahiran kita yang berikutnya, sampai kita nantinya bisa terrealisasinya nibbana. Ini tujuan agama Buddha yang 8 jalan tengah, majjhima patipada. Tujuan terakhir Buddha, ibu bapak tanya pada orang lainnya, para bante, semua sesuai dengan ajaran Buddha dalam menuju lenyapnya duka, yaitu dengan pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, mata pencaharian benar, usaha yang benar. Ini untuk melenyapkan penderitaan. Syukur-syukur yang laki suatu saat bisa belajar dari Papa Cita sama anak ibu. Syukur-syukur kalau ada karma baik menjadi samana bante, latihan samana. Itu bagus. Supaya apa? Kita bisa membersihkan kotoran nafsu kita sendiri. Supaya kita bisa mengikis kilesa dan kotoran batin. Kenapa? Kalau udah tujuannya mencapai apa? Kesucian neraka, bukan surga. Surga mah gampang dan mudah. Ya, gampang. Ibu bapak dana sila setiap hari begitu meninggal, ibu bapak sudah dijemput sama dewa dewi. Bukan dewa 19 ya, bukan dewi Persik, tapi ini dewa dewi bagaikan bayang-bayang putri yang cantik. Nah ini sudah pasti di alam surga, alam bahagia. Ya, yang kedua, usaha mencegah timbulnya kejahatan yang muncul. Nah, ini apa? Kalau kita mau berbuat jahat nih, kita sadar, saya nggak mau berbuat jahat. Itu kan belum muncul nih, belum tiba. Jangan berbuat jahat. Hindari mencegah timbulnya kejahatan yang belum muncul. Artinya apa? Kita masih bisa menahan diri untuk selalu berbuat baik. Tidak mudah tergoda oleh lapar dunia pun, manapun juga. Tapi kalau kita sudah mudah tergoda, udah pasti batin kita akan goyah. Kita pasti akan menimbulkan kejahatan yang tadinya belum muncul, maka akan muncul karena kita tidak bisa mencegah perbuatan-perbuatan jahatnya. Kita tidak bisa menahan dari perbuatan-perbuatan yang kita. Ini yang paling kita sebagai Buddha harus mengerti tentang ini. Kita renungkan ajaran Sang Buddha, lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Yang ketiga, usaha untuk membangkitkan kebajikan yang belum timbul. Tadi kejahatan, sekarang kebaikan. Usaha untuk membangkitkan kebajikan. Artinya apa? Saya bertekad, saya mau aksen besok. Berarti kan
concern, artinya kan baru besok. Atau ibu bapak, di wihara ada anak-anak, nanti ada banteng, ada samanera, mau dana makanan, kebajikannya muncul nggak di dalam pikiran ibu bapak? Muncul toh? Nah, muncul itu artinya apa? Artinya apa? Ada di sangga, kita senang untuk berbuat baik, berdana makanan, atau kita melakukan sangga dana. Ini kebajikannya sudah muncul walau belum terlaksana karena baru besok. Ngomongnya sekarang, ya mungkin sekarang, tentunya besok, hari esok. Itu yang ketiga. Yang keempat, usaha untuk mengembangkan kebajikan yang sudah timbul atau muncul. Artinya yang sudah kita lakukan, kita kembangkan terus perbuatan-perbuatan baik kita. Jangan bosan-bosan melakukan perbuatan baik. Ibu bapak, ada kesempatan waktu ibu bapak tidak sibuk, ibu bapak sudah menyelesaikan pekerjaan, ada waktu untuk berbuat baik, itu sudah mengembangkan kebajikan yang sudah muncul. Manakala kita akan sakit, apakah ibu bapak tahu kita akan mengalami sakit? Apalagi kalau kita mengalami kematian, ada yang tahu? Tidak ada. Orang sakit, mati, semua pasti terjadi. Tinggal tergantung apa ibu bapak? Karmanya masing-masing. Maka dari itu, ada kesempatan berbuat baik, lakukan perbuatan baik, semangat berbuat baik, wirya berbuat baik. Ada waktu berbuat baik. Karena apa? Agama Buddha adalah agama berbuat baik. Agama Buddha itu bukan agama berdasarkan terlalu banyak ritual itu. Bukan. Agama Buddha itu tidak menunjukkan suatu ritual sembahyang terlalu banyak. Bukan. Tetapi Sang Buddha mengajarkan agama Buddha adalah agama yang bagaimana bisa mengubah pola perilaku, baik pikiran, ucapan maupun perbuatan. Itulah Buddhisme yang paling penting, merubah perilaku di dalam diri kita. Yang tadinya belum baik menjadi yang lebih baik lagi. Syukur lebih baik lagi. Itulah Buddhisme. Bukan agama selalu berdasarkan ritual sembahyang. Itu juga bagus, tetapi tidak 100% orang selalu sembahyang itu baik. Kalau dia pikiran ucapan perbuatannya tidak sesuai, apakah itu disebut ritual sembahyang? Masih kurang. Jadi kita rajin sembahyang boleh, tapi harus juga dilengkapi dengan pikiran, ucapan dan perbuatan yang baik. Itu baru perfect namanya. Apa artinya? Sempurna. Jadi jangan cuma hanya ritual saja, tapi dia tidak mengerti, tidak memahami ajaran Buddha, sehingga nanti habis banyak dia ngomongin orang, ngegosipin orang, ngejelekin orang, ngebully orang. Wah, udah, Anda baru sembahyang, kok melakukan seperti itu ucapannya, ngegosip di telepon, ketik-ketikan. Nah, gimana? Yang disebut dengan sembahyang, apakah para dewa, para bodhisattva akan bantu kita? Tidak mungkin. Yang bisa membantu diri kita adalah diri kita sendiri. Sang Buddha hanya sebagai penunjang. Engkau sendirilah yang harus berusaha. Sang Tathagata itu bagaikan dokter, dharma obatnya. Jika Anda sedang sakit, Anda ke dokter. Anda tidak ke dokter, Anda tidak akan sembuh. Anda mau belajar ajaran Sang Buddha, Anda praktekkan dhamma itu, baru Anda bisa merasakannya dhamma itu sendiri. Karena ehipasiko, opanaiko, acatang winitaro, winyowiti, dhamma itu dapat diselami oleh para bijaksana dan batin masing-masing. Itulah dhamma ajaran Sang Buddha. Maka dari itu terus kita kembangkan kebajikan. Karena apa? Hidup di dunia tidak ada yang tahu, tapi kematian pasti terjadi semua makhluk. Ya, berikutnya perhatian kita. Artinya kesadaran terus-menerus terhadap jasmani atau batin atau badan, perasaan, pikiran, serta objek-objek lainnya. Intinya kesadaran yang namanya perhatian
perhatian yang benar itu, contoh ibu bapak pada malam hari ini sedang mendengar, berarti kesadarannya sedang mendengar Romo sedang membahas dhamma. Ini bentuk dari perhatian. Juga para Romo, para Ramani, para Bante sedang membahas dhamma juga harus punya perhatian yang benar terhadap umat-umatnya. Ini penting sekali kita sadari benar supaya apa? Kita jangan sampai tidak penuh kesadaran. Orang yang penuh kesadaran, Sang Buddha bagaikan ibaratnya hidup, tapi orang yang tidak sadar bagaikan hidupnya sudah mati. Inilah kesadaran. Karena Buddhisme mengajarkan bagaimana hidup kita sadar saat ini, sadar sekarang ini. Inilah yang harus kita ketahui. Ya, biasanya kalau perhatian yang benar itu melalui meditasi. Dengan kita meditasi, kita bisa melihat dari atas, bawah, dari luar, dari dalam. Kita melihat penuh objek-objek dalam tubuh kita. Itulah yang namanya perhatian. Kalau orang yang bisa penuh dengan perhatian adalah orang yang penuh dengan kesadaran. Tetapi jika orang yang tidak penuh dengan perhatian, orang itu kesadarannya masih kurang. Satu lagi contoh, misalnya kita sedang bawa mobil. Kalau kita lagi bawa mobil atau bawa motor, kan kita punya perhatian loh. Kita melihat ke atas spion, sen kiri, sen kanan, kita naik motor bersama. Tetapi kalau kita nggak punya perhatian loh, bagaimana kita bisa bawa mobil dengan baik? Kita bisa bawa motor dengan baik? Pasti kecelakaan, betul ya? Karena kita nggak ada perhatian. Apalagi kalau ada handphone bunyi, wah, kita telepon lagi setir mobil, tangan satunya pegang setir, tangan satunya handphone. Ini makanya sering terjadi kecelakaan. Apalagi di jalan raya, di jalan tol, itu sering terjadi. Tuh, kan? Ini akhirnya yang logis apa? Nah, itulah manusia itu harus sering diingat-ingatkan. Perlu diingatkan. Udah ingat aja jangan lupa. Apa? Nggak diingetin, aku lebih lupa lagi. Apa sih om? Udah. Maka dari itu kita harus punya perhatian yang benar. Bawa motor juga sama, lebih hati-hati lagi. Jangan sampai meleng, jangan sampai ngebut, bisa kecelakaan. Nah, udah hati-hati masih hati, karena masih ketabrak. Yang jangan hati-hati masih ketabrak. Kapok, apalagi kita nggak hati-hati. Iya. Kalau kita nggak hati-hati, kita udah dijelaskan. Dan yang terakhir ya, dari usaha benar dan perhatian benar akan menimbulkan konsentrasi yang saya kira hujan. Sampai saya kaget, kok tadi panas sekarang hujan? Betulnya di speaker nih ya, iklan ya Pak itu, gak apa-apa, menguatkan jantung di depan Pak Bos. Kalau jantungnya masih sehat berarti bagus, ya good, berarti kesehatannya baik. Ya. Jadi terakhir, konsentrasi yang benar, artinya mandokalnya pikiran pada satu objek yang luhur yang kemudian hujan. Konsentrasi benar
itu inilah 8 jalan utama tujuannya untuk mencapai jana. Jana artinya apa Ibu Bapak? Untuk mencapai kesucian di dalam meditasi. Jana. Ada berapa jana di dalam ajaran Sang Buddha? 8. Ya, ini makanya kita harus belajar Abhidhamma. Suatu saat nanti kawan-kawan saya nanti tahu ya bahwa Ramani bisa mengajarkan Abhidhamma. Pelan-pelan kita belajar jana, jangan 1, jangan 2 sampai 8. Itu untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kalau orang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, berarti walaupun dia masih menderita, tapi dia tidak sakit menderitanya. Karena 7 kali kelahiran baru dia bisa mencapai tingkat kesucian Sakadagami, Anagami, dan Arhata. Karena tujuan dari umat Buddha adalah Arhata. Bagaimana dengan aliran agama Buddha yang satu, Mahayana? Kenapa Mahayana mengaku adanya Amitabha Buddha? Saya pernah baca Amitabha itu sebenarnya berbeda dengan ajaran Sang Buddha. Amitabha itu sudah Sukawati, dia belum mencapai Nibbana. Sedangkan Sang Buddha itu sudah mencapai Nibbana, sudah terbebas dari kelahiran dan kematian. Amitabha itu sudah Sukawati yang percaya pada Buddha Amitabha, dia akan dijemput oleh Buddha Amitabha. Tetapi apakah dengan kita menyebut nama Amitabha terus tanpa kita mempraktekkan sila dengan baik, apakah dia bisa lagi di dalam surga Sukawati? Itu pertanyaannya. Yang Sang Buddha ajarkan 5 sila. Jangan membunuh, mencuri, berzina, berbohong, minum keras. Ditambah lagi 6 sila. Pidana tidak makan lebih dari 12 siang, tidak minum minuman keras. Itu kan termasuk disilakan. Apakah dengan percaya dengan Amitabha dia akan naik di dalam surga Sukawati kalau dia banyak dalam sila? Ini pertanyaan yang sangat saya baca di buku tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Itu walaupun berbuat jahat itu bisa di Sukawati. Nah, kalau saya baca di buku Buddha Amitabha itu katanya kalau dia percaya sama Amitabha pasti akan lahir di Sukawati. Cuma menyebut Amitabha doang. Tapi dia berbuat jahat, tetap jadi kayak pertamanya. Iya, maka dari itu saya baca di buku Sutra Amitabha Sutra Iksu Swimming dari Chungpo itu mengatakan bahwa kalau Anda percaya Amitabha itu pasti akan lahir di surga Sukawati atau Sukawati sebelah barat. Nah, kalau Sang Buddha tidak pernah mengajarkan, yuk percaya Buddha engkau akan masuk surga. Praktekkan sila, dana sila samadhi, anya, itu lebih jelas. Bagaimana kalau dia sudah berbuat karena buruk, dia percaya Amitabha, apakah bisa langsung di Sukawati? Dosanya hapus, karma buruknya hapus? Belum tentu. Karma buruk bisa karma buruk. Contoh, saya kasih ini air, saya kasih garam, saya aduk, lalu saya minum, asin nggak? Asin. Lalu saya kasih air lagi, tambah lagi, asinnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Tetap karmanya masih ada. Hanya saja kita mengikis karma buruk kita, mengikis rasa asin kita, supaya jangan rasa asinnya bertambah. Tapi kalau mereka percaya ya silakan. Tapi logikanya, kalau hanya percaya pada Amitabha, apakah masuk surga? Kita belum tahu. Kalau begitu, mau penjahat, penipu, perampok, pembunuh, dia percaya sama Amitabha, bisa dong mencapai surga Sukawati, enak banget. Bagaimana dengan orang baik? Logikanya begitu. Tidak masuk akal. Tetapi Sang Buddha, guru kita menunjukkan jangan berbuat jahat, berbanyaklah perbuatan baik, sucikanlah hati dan pikiran. Inilah
ajaran mau Buddha masa lalu, Buddha yang sekarang, Buddha Gautama, maupun Buddha yang akan datang. Maitreya, karena Maitreya masih belum satwa, masih ada di surga Dusita menyempurnakan alami kebajikannya. Jadi dia mau Neso, Amitabha, mau Buddha Maitreya, Buddha Gautama, mau gereja atau mau Muslim, itu juga jangan berjahat. Jangan berbuat jahat. Hati pikiran. Banyak berbuat baik, bersihkan pikiran kita dari yang kotor. Jagalah pikiran yang baik, ucapan dan perbuatan. Itu yang penting saat kita ajarkan. Bukan percaya sama Buddha atau akan masuk surga. Sang Buddha tidak pernah menjamin mengenai Anda masuk ke alam bahagia laksanakan dana sila. Silena suka dihati, silena boga sampada, silena dibutuh hati, asma sila disukai. Itu para praktek kalau mau berceramah selalu mengatakan silena suka dihati. Selalu diingatkan kita sebagai seorang Buddhis jangan berbuat jahat, jaga sila, praktek sila supaya kita bisa menyerahkan yang baik, perbuatan dan ucapan yang baik, sehingga kita bisa lahir di alam bahagia. Itu mah mau dong kalau sudah orang saya di rumah saya. Yang penting lah jadi orang yang jahat gitu. Betul. Jangan jadi orang yang baik. Betul. Terus jangan masih tapi hati, Betul. sendiri, nggak boleh. Itu orang tua. Orang Betul. Orang tua dulu kan selalu sering ngomong begitu ya. Itu sudah melakukan ajaran Buddha. Orang-orang tua dulu itu sudah mempraktikkan ajaran Buddha. Jangan lupa banyak berbuat baik. Kalau kita sudah lahir jadi manusia, coba hargailah kita jadi manusia saat ini. Nanti kita mati, belum tentu kita akan jadi manusia lagi, Bu. Apakah jamin kita akan jadi manusia lagi? Belum tentu. Bisa lain lagi di alam menderita, tergantung karmanya. Tergantung karma. Ingat, Sang Buddha mengatakan semua tergantung dari perbuatan. Makanya ibu bapak sekarang banyak berbuat baik. Dengan banyak berbuat baik, ibu bapak pasti termasuk para roh-rohani, pasti lahir di alam berbahagia setelah kematian tiba. Bukan berarti umat Buddha itu lahir nanti di alam menderita, alam peta. Ya enggak juga, tergantung karmanya. Kalau karma baiknya banyak, nggak kira-kira alam menderita, pasti di alam bahagia. Itu adalah sesat kalau ada orang itu. Ya, itu sesat. Ya, jadi itu cuma menakut-nakuti. Apalagi sebagai seorang penceramah itu tidak boleh berbicara sembarangan, harus sesuai dengan sunnah. Ya, dan yang terakhir, dua yang pertama digolongkan sebagai kebijaksanaan panjang, pengertian dan pikiran. Nah, itu sebutannya. Kemudian tiga berikutnya kesusilaan sila, yaitu perbuatan yang benar, usaha yang benar, konsentrasi yang benar, dan tiga terakhir konsentrasi panjang, yaitu usaha, perhatian dan konsentrasi. Maka dari itu, kesusilaan, konsentrasi dan kebijaksanaan adalah jalan untuk menuju ke nibbana. Kalau sudah habis ini, kita tidak akan terakhir kembali. Artinya kita sudah terbebas dari roda samsara. Itulah tujuan terakhir umat Buddha, yaitu nibbana. Nibbana para sukha. Artinya apa? Artinya apa? Nibbana itu adalah kebahagiaan yang tertinggi, bukan alam dewa, bukan alam surga, tetapi nibbana atau nirwana dalam bahasa Sanskerta, alam Pali nibbana. Ya, baiklah teman-teman, bapak saudara-saudari sedang berbahagia. Kiranya sampai di sini dulu uraian pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kita semua dapat mempraktekkan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabe santa, awatu sucitata. Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Terima kasih. Sotihotu namo buddhaya. Iya.
Yongbo, apa kabar? Ya, silakan. Kok Yongbo ini kontak saya juga di WhatsApp. Selamat malam, Romo. Malam, Kok. Jadi yang saya tahu ya, agama Buddha itu kan sila sama diganpannya. Kalau sila ya kita udah tahu lah, kayak gitu sama umat awam kan beda silanya. Nah, samadhi ini yang kita memang sudah belajar ya, belajar bersamadhi gitu ya. Tapi kalau nggak ikut yang kayak model dalam berapa jam, kayaknya untuk mencapai nibbana mulai impossible. Karena contoh tadi ya, meditasi ada samatha bawana gitu kan. Terus ada juga anapalasati, mengadakan itu aja kalau dia sudah ahli untuk mencapai nibbana aja masih jauh gitu. Mungkin masih main di sekitar pagar lah ya, kalau nyampe ke seberang sono. Makanya yang terakhir itu kan dikatakan kan apa, pandangan terang kan vipassana itu beda dengan yang kita pelajari sekarang gitu. Nah, saya pernah belajar vipassana. Memang yang namanya meditasi ya udah itu kayak begitu, kayak patungannya begitu. Yang membedakan apa? Yang membedakan yang udah mencapai lebih tinggi itu bisa melihat yogi-yogi yang di bawah ini dia sedang ngapain gitu loh. Makanya kalau kita bermeditasi nggak ada gurunya, terus nggak tahu dia tuh waktu kesalahan apa dalam meditasi, ya udahnya dia 50 tahun tuh meditasi nggak ada kemajuannya gitu loh. Nah itu yang menjadi masalah, kenapa kita mesti cari gurunya yang bisa memperhatikan ini kita lagi ngapain nih. Atau dia ngomong gurunya, guru saya mengalami ini. Nah baru gurunya ngajarin, oh mesti begini, baru ada peningkatan. Tapi kalau cuma duduk doang di arah 50 tahun pun nggak ada perubahan. Masa sih gitu. Nah, Romo bisa menunjukin ya ada beberapa yogi yang bisa ngajarin kita bisa mencapai pandangan terakhir. Oke, pertanyaannya bisa mencari gurunya. Baik, Kok Yongbo, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai tentang Anda bertanya tentang bagaimana mencari guru atau yogi dengan meditasi yang benar gitu ya. Sebenarnya kalau menurut dari ajaran Sang Buddha, bukan dari menurut Romo Romani ya, tapi dari ajaran Sang Buddha, meditasi itu sebenarnya sangga itu kan adalah biku-biku yang belajar untuk mencapai tingkat kesucian, ya kan? Artinya biku atau akasihani atau samanera juga sebenarnya adalah termasuk dari yang namanya yang guru spiritual meditasi pokok-pokok. Artinya memang ada juga umat awam yang romonya itu pakar meditasi, ada ayah kawan saya juga pakar meditasi, romo juga di Magabudi. Ya, tetapi kadang-kadang ada orang yang suka belajar meditasi itu dengan arabate, ayat, meci atau atasilani. Karena mungkin umat awam itu lebih cocok kepada anggota sangga kalau belajar meditasi yang benar. Tetapi meditasi itu memang yang bisa merasakan Pokjombo itu diri kita sendiri sebenarnya. Walau kita sudah latih meditasi berulang sampai umur 60, 70 tahun, kalau kita nggak pernah kembangkan meditasi, hanya selalu belajarnya di biara doang, itu memang tidak ada kemajuan batin. Untuk mendapatkan kemajuan batin itu kita gali sendiri, kita latih sendiri. Kalau kita masih kurang, kita latihan di biara. Jika ada pelatihan Wadai Mindfulness, tahu ya, Wadai
bulan ada. Kalau ibu bapak mau lagi meditasi, itu ada lantai-lantainya di sana, Kokyopo. Nanti kita bisa lewat WhatsApp jika mau meditasi jam 8 pagi sampai jam 5 sore tidak pakai. Nanti saya pernah ikut 2 kali sesi pertanyaan. Nanti lagi makan, ibu bapak tidak boleh ngomong. Ibu bapak harus fokus konsentrasi. Minum, ibu bapak tidak boleh begitu. Harus pelan-pelan minumnya. Pegang pelan-pelan. Penuh kesadaran ya Pak. Penuh kesadaran, betul. Makan Kokyopo juga harus pelan-pelan. Habis makan ibu bapak ngapain? Bukan tidur, cuma duduk nongkrong. Itu meditasi jalan. Yang namanya cangkamana. Kakinya diangkat pelan-pelan, dinaiki, diturunkan. Seperti zaman Sang Buddha. Sang Buddha berjalan dengan para biku. Kalau di wihara jalannya juga pelan kalau bertemu dengan umat. Itu namanya vipassana. Kita latih kesadaran, bukan ibunya jalan cepat. Ada aturannya, ada wilayahnya. Nah, bagaimana kita merawat? Bisa nggak itu? Bisa. Kadang-kadang orang tahu soal-soalin. Kayak orang stres jalannya, kayak orang minggu, kayak orang gila. Itu nggak cocok, bukan latih katanya. Kadang-kadang orang cuma begitu. Padahal namanya itu lagi meditasi. Pikirannya orang stres mau jalannya begitu dong. Ya kenapa? Karena dia belum mengerti kesadaran kok. Dia belum paham meditasi itu apa itu meditasi. Tapi kalau dia mengerti meditasi, pasti dia tidak dia menjelek-jelekkan dan menertawakan enggak. Karena dia sudah paham, sudah ngerti. Itu kalau menurut ajaran Sang Buddha. Ya, jadi kalau kita sudah latih meditasi dengan para bante, para samanera, atau para atas silami, ya kita cobalah kita latih sendiri di rumah. Setidaknya mau tidur meditasi. Kayak saya sekarang meditasi 15 menit setiap mau tidur. Habis itu, habis baca bacaan, bangun tidur, saya meditasi 10 menit. Latih terus. Nggak apa-apa, walaupun cuma sebentar, daripada sama sekali meditasi. Kenapa agama bisa meditasi? Kenapa agama Muslim belajar meditasi dengan Buddhis, Katolik belajar meditasi dengan Buddhis, Muslim dengan Katolik suka sama Buddha belajar meditasi. Dua agama manusia, dia suka meditasi Buddhis. Kita umat Buddha bagaimana? Yang sudah diajarkan oleh guru kita Sang Buddha sama Anapanasati, sama Tabawana dan Vipassana Bawana. Kalau kita nggak pernah gali, nggak pernah kita latih Kokyopo, iya sama umur 50 sampai Kokyopo-nya kita sampai umur 50 tahun, 60 tahun itu gini-gini terus, nggak ada kemajuan karena kita nggak pernah latih. Tapi nggak ada kata-kata ibu bapak. Kalau kita mau meditasi 10 menit aja sudah bagus. Pakai alarm 15 menit. Nah, pakai alarm handphone bunyi. Nanti kalau udah selesai bunyi, udah selesai. Besok atau malam meditasi lagi. Pakai alarm supaya kita latih terus meditasi. Kalau kita udah latih meditasi, pasti kita lebih tenang menghadapi masalah. Kita lebih sabar. Walau kita makan daging, orang yang makan daging vegetarian belum tentu sabar. Kenapa? Karena meditasi cuma makiannya cacat. Begitu habis masalah, ngomel, ada sama orang yang masih makan daging dan dia meditasi, kesabarannya lebih tinggi. Betul? Nah, itu memang. Ya kan? Kenapa? Bukan dari meditasi, bukan dari makanannya, suci nggak suci, tapi dari meditasi. Itulah kita kesucian. Suatu saat nanti, memang Kokyopo nibbana masih lama. Ini yang nibbana ini yang tahu cuma diri kita sendiri. Para bante juga tidak ada yang mencapai tingkat kesucian bante siapa. Tidak ada yang tahu. Karena di buku sana kan banyak. Kita tidak tahu bante A, bante B, bante C, bante D,
Indonesia ini tahu udah mencapai kesucian? Ada yang tahu. Yang tahu kita dirinya. Nibbana itu dapat dirasakan diri kita sendiri, bukan orang lain yang merasakan. Kita sendiri yang tahu. Seperti Sang Buddha, hanya Sang Buddha yang tahu akan bisa merealisasi Nibbana pada usia ke-40 tahun alam Nibbananya Sang Buddha. Itu kalau benar-benar, ya kan? Terima kasih Pak Yoko, pertanyaan cukup bagus. Ya. Saya nambahin buat Monggo, Bapak. Ini terakhir ya. yang pertanyaan Romo itu juga Nibbana ya. Yang Romo apa? Oh, contoh. Ya kamu maka bukan Nibbana maksudnya kan ya. Nibbana kan. Oh, Nibbana ya. Yang kata Romo bilang Nibbana itu nggak harus meninggal, mencapai Nibbana itu harus meninggal. Nggak harus meninggal kita itu mencapai Nibbana. Jadi itu maksudnya kita menyadari terus bisa lebih happy, kita senang, terus nggak ada pikiran benci atau apapun yang merasakan diri kita sendiri itu Nibbana seperti itu. Yang bukannya suatu tempat atau apa, tapi diri kita maksudnya merasakan. Itu kan maksudnya Nibbana sendiri yang Cuman tapi itu cuma hanya sementara ya. Sementara karena kita bergembiranya bahagianya itu saat pada kita happy, pada saat momen yang bahagia. Tapi jamin nggak ibu bapak menghadapi musibah, kehilangan keluarga yang kita cintai kita ini. Jadi kita menyadari ya. Nih, itu kesadaran. Makanya kalau Nibbana itu artinya kita sudah benar-benar seperti kita Sang Buddha, sudah menyatu alam semesta, sudah tidak dilahirkan kembali. Kalau kita masih lahir kan berarti kita masih lahir di 31 alam kehidupan. Karena Buddhis mengatakan 31 alam kehidupan. Nah, bagaimana dengan Nibbana? Itulah tujuan terakhir Sang Buddha, Nibbana alam sukha. Itu dia. Terakhir tujuannya. Makanya tujuan terakhir Sang Buddha di seluruh dunia itu bukan surga, Nibbana. Tidak dilahirkan kembali. Tidak, makanya kenapa di dalam agama Buddha ada sangga, ada biku, betul? Tujuannya itu apa sih jadi biku? Mencapai kesucian, terbebasnya dari lomba dosa kan? Ya, jam 10 mau. Jam 10. Astaga, ya ampun. Luar biasa. Aduh, maaf ibu bapak, ini luar biasa ya. Waduh, terima kasih banyak ibu bapak. Mohon maaf sekali lagi sudah beres dulu ya. Terima kasih semuanya ibu bapak, semoga ibu bapak selalu sehat. Ya. Ayo bapak suka menang ya. Kami serta bahwa Sukitata, semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Sampai Sobe Hotu, Namo Buddhaya. Terima kasih Romo atas bawaannya. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya